melanjutkan videonya silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya. Pekanbaru, Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan PPP Provinsi Riau menggelar musyawarah kerja wilayah Mukerwil 1 Komando Siap Menang di tahun 2024 berlangsung di Hotel Pangeran, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Ketua Umum DPP PPP Haji Muhammad Murdiono yang hadir saat itu menyampaikan bahwa Mukerwil ini merupakan permintaan DPP untuk mempersiapkan bagaimana langkah dan upaya PPP menang tahun 2024. Terlebih Riau peringkat 3 secara nasional, sehingga berharap ke depan, semua kader melakukan upaya meningkatkan ikhtiar yang dilakukan pengurus sebelumnya. Liputan TVR News. Saya kemarin diundang sebagai anggota Dewan Perwakilan Presiden untuk menghadiri pernikahan putri tokoh kita, yaitu Pak Rusli Effendi. Dan saya sudah laksanakan kemarin juga ada Pak Gubernur. Dan kemudian saya silaturahmi ke para tuan-tuan guru, dan saya juga telah bersilaturahmi dengan para pengurus harian, ada juga senior di DPC, ya, dalam rangka untuk menyemangati ya mereka semua agar nanti kita mulai berjuang kembali ya, karena agenda pemilu yang sudah kita mulai. Kemudian kepada para tuan-tuan guru, kami tentu mohon doa agar partai ini senantiasa dapat berjuang dan untuk melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri partai ini, yaitu untuk semakin memperkuat ya, tentu keterwakilan di parlemen, bahwa pada tahun 2019 lalu kita masih diberi amanah oleh umat, masih mendapatkan suara 6,3 juta lebih. Nah, walaupun kami di parlemen itu menjadi yang terbawah, tetapi kami akan bangkit berjuang kembali. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperoleh suara yang lebih besar lagi. Setidak-tidaknya target kami adalah untuk mengembalikan perolehan suara di tahun 2014. Karena perolehan di 2014 itu Partai Persatuan Pembangunan masih diberi amanah di parlemen, di DPR RI itu masih dapat 39 kursi. Nah, di Provinsi Riau juga demikian. Kita kalau bisa kita harus berjuang untuk mengulang kejayaan itu. Kita dulu pernah punya gubernur ya dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Pak Wan Abu Bakar. Ya, kita akan mengulang kejayaan itu. Nah, kemudian di pusat ya juga kita punya tokoh, yaitu yang lahir dari daerah dari Kalimantan Barat, yaitu Pak Hamzah Has. Ya, juga masih bisa untuk berjuang sampai ke RI2, yaitu Wakil Presiden. Nah, kita akan berjuang untuk mengulang kejayaan-kejayaan itu. Nah, tentu ada proses jatuh bangun, itulah kehidupan. Kita menyadari itu, kadang kehidupan di atas, kadang ada di bawah. Seperti roda kita berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang juga. Itu adalah sunatullah. Nah, saat ini kami memang sedang berada di titik yang paling kecil,
tetapi rekan-rekan semua akan saya gerakkan untuk berjuang kembali untuk meraih perjuangan-perjuangan seperti apa yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. Soal koalisi partai Pak, apakah ini poin koalisi. utamanya Pak Ya. yang dibahas dalam Mukerwil ini juga untuk dibawa ke dalam Mukernas nanti Pak? Oh ya, Ini kan tentu menjadi ada keraguan bagian, juga nih Pak ya. dari Per3 Pak misalnya. Ini Enggak kan ada, belum untuk- ada. Sementara ini kita koalisi KIB maksudnya ya. Iya, Pak. Oh, KIB tetap solid ya, masih jalan ya. Mengumpulkan ide-ide gagasan tetap jalan kita bersama-sama. Ya, belum ada arah untuk hal-hal yang lain. Tapi bahwa ini politik pasti dinamis ya. Untuk- Politik itu nggak ada harga mati. Untuk ini Pak, untuk 2024 mendatang ini kan Pak, P3 kan udah merencanakan nih Pak koalisi di partai untuk mengusung Pilpres di 2024 nanti. Ya, Apa kami kan- untuk partai ini apakah ada kemungkinan Pak P3 untuk merapat ke PDIP? Ya, ini nanti ada proses. Ya, tentu ada proses ya melalui termasuk musyawarah kerja ya. Itu tentu bagian dari proses konsolidasi. Ya nanti kan tentu ada, tetapi semua ada koridornya ya. Nanti pasti harus dibawa ke Mukernas ya. Juga ada nanti ulama nasional, ulama-ulama yang ada di P3 ya. Tentu nanti keputusan semuanya ada aturan mainnya. Ya, insya Allah P3 itu akan taat terhadap konstitusi kita. Apakah itu konstitusi yang diatur oleh negara, ya, konstitusi yang diatur oleh agama, ya, konstitusi yang diatur oleh partai. Ya, kalau negara ada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kalau di konstitusi agama ada Al-Qur'an. Ya, kalau konstitusi partai ya ada ADART, anggaran dasar dan rumah tangga. Ya itulah yang harus kita patuhi. Nggak bisa kita terus di partai itu jalan sendiri-sendiri. Ya, semuanya. Saya bilang tadi main bola ada aturannya, ya. Nah, kemudian main catur ada aturannya, main tinju juga ada aturannya. Kalau main tinju asal pukul-pukulan aja ya ribut di pasar, ya. Terdengar sampai kalau P3 beberapa DPW mengusulkan Anies sebagai calon presiden, tanggapan itu gimana? Dari beberapa masjid, saya belum pernah. Saya Ada terdengar di media massa ada teriakan Anies Baswedan. ya itu tergantung. Ada kalau di Jawa Barat ada yang meneriakkan Pak Ridwan Kamil, di Jawa Timur ada yang meneriakkan Ibu Hovifah, di Banten bahkan ada yang meneriakkan Pak Mardiono gitu ya. Ya itu sah-sah Banten, saja. Mardiono ya, Pak. Teriakan ya. Ketumnya ya Pak ya. Bagaimana menyikapinya? Apakah sudah ada calon-calon calon presidennya? Sedang berproses. Calonnya ya? Pak Mardiono ya Pak. Sedang berproses. Calonnya Pak Ketum ya Pak. Sudah. Kadernya dari eksternal atau internal? Bisa dari eksternal, bisa dari internal. Kan ada dua, kan ada capres, ada cawapres, Siap, gitu ya. siap. Nah, nanti tentu kan berangkat dari tempat yang berbeda. Saya ini sedang berproses. Terakhir ya. itu pesan dan harapan dari Mardiono ini untuk acara ini. Nah, jadi acara Mukerwil ini ya terus menggali ya, namanya juga musyawarah. Siap, siap. Musyawarah ini kan memang diajarkan ya oleh para tuan-tuan guru kita mengajarkan ya. Musyawarah itu harus mencapai kesepakatan. Kalau musyawarah tanpa kesepakatan namanya bukan musyawarah. Main musik saja ya, itu kan ada notnya, ada yang mengatur. Kalau yang satu pas harus main kendang dimainkan gitu kan, suling dimainkan. Kalau di masyarakat ini ada musik Melayu itu kan satu aja para pemain musik itu keluar, nggak cocok, nggak enak, Iya. nggak enak ya. Mesti harus satu garis komando. Insya Allah Partai Persatuan Bangunan tetap akan berada dalam satu garis komando. Kita kompak, kita konsolidasi nasional itu dengan taat asas terhadap konstitusi.